Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Andesti dengan NIM 40122111043 dalam tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional dari kelas 4A. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Kemudian yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai memiliki beberapa jenis menurut jumlah airnya. Yang pertama, sungai permanen, yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Kemudian yang ketiga adalah waduk. Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan. Kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah salah satu ekosistem atau lahan basah atau wetland yang terletak antara wilayah sistem daratan atau terestrial dengan sistem perairan dalam akuatik. Wilayah ini dicirikan oleh muka air tanahnya yang dangkal atau tergenang tipis. Kemudian dalam kasus ini adalah danau, sungai, rawa, dan waduk termasuk ke dalam zona apa? Dalam hukum laut internasional, danau, sungai, rawa, dan waduk biasanya tidak termasuk dalam zona-zona yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS lebih fokus pada regulasi perairan internasional seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Danau, sungai, rawa, dan waduk seringkali diatur oleh hukum domestik negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut. UNCLOS hanya membahas terkait di perairan internasional, teritorial, ZEE, atau zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Oleh karena itu, danau, sungai, rawa, dan waduk menjadi kepunyaan di negara tersebut dan masuk perairan laut. Indonesia sendiri ada atau terdapat regulasi terkait danau, sungai, rawa, dan waduk. Terdapat di dalam pembagian wilayah laut Indonesia, yaitu perairan Nusantara adalah wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antar pulau. Termasuk danau, sungai, dan rawa di daratan, dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 43 Tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jika disederhanakan, singkatnya, wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan batas wilayah negara Indonesia yaitu yang pertama, di darat berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang kedua, di laut berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dan yang ketiga, di udara mengikuti batas kedaulatan negara, di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
Lebih lanjut, batas wilayah negara Indonesia termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau multilateral. Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kemudian saat ini dasar hukum atau regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang ditetapkan yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Perairan Nusantara telah diakui oleh masyarakat internasional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 yang dimana memberikan hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Negara mempunyai kedaulatan di daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. UNCLOS 1982 tidak menjelaskan perbedaan tipe kedaulatan di berbagai zona maritim tersebut. Akan tetapi, apabila dicermati tentang hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, maka jenis kedaulatan tersebut sangat berbeda. Dalam pelaksanaan kedaulatan di laut dan sebagai implementasi ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat internasional, khususnya masalah pelayaran, penerbangan, dan hak-hak yang sah lainnya. Selain itu, ide untuk membagi Nusantara ke dalam berbagai daerah kepulauan atau provinsi akan menciderai ide awal pembentukan Nusantara, membahayakan NKRI, dan kemungkinan besar akan mendapat tangan dari masyarakat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Ramadana dengan NIM 4012211109. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara Rindiani Adesti. Perbedaan antara perairan pedalaman dan perairan laut teritorial menurut hukum laut internasional terletak pada kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atas kedua jenis perairan tersebut. Perairan pedalaman adalah milik negara pantai secara penuh, yang berarti negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman dan berhak untuk melarang masuknya kecuali dalam keadaan darurat atau dengan izin khusus. Di sisi lain, perairan laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di atas dan di bawah laut, namun tidak memiliki kedaulatan penuh seperti pada perairan pedalaman. Hak berdaulat di perairan laut teritorial merupakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya alam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan zona ekonomi eksklusif. Wilayah perairan pedalaman menurut hukum laut internasional adalah perairan yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal lurus seperti danau, sungai, kanal, dan wilayah-wilayah air yang terkepung daratan suatu negara. Perairan pedalaman ini termasuk dalam kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan dan merupakan bagian dari wilayah negara. Hak lintas damai atau right of innocent passage bagi kapal-kapal asing diterima di perairan pedalaman ini, yang biasanya dilalui oleh kapal-kapal dagang atau pariwisata asing untuk secara bebas memasuki perairan pedalaman, melakukan komunikasi dengan orang atau lembaga dari negara pantai dengan syarat dilakukan secara damai dan tunduk kepada pemerintah. Dalam hukum laut internasional, danau, sungai, rawa, dan waduk termasuk ke dalam kategori perairan pedalaman. Perairan pedalaman ini merupakan wilayah-wilayah perairan yang terletak di dalam garis pangkal, seperti muara sungai, teluk, dan sebagainya. Konsep perairan pedalaman ini penting karena mengatur hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga asing di dalamnya. Indonesia melalui peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur zona-zona maritim termasuk perairan pedalaman
untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung berbagai kegiatan di laut, seperti pertanahan, perikanan, pelayaran, dan lainnya. Indonesia juga memiliki yurisdiksi di zona tambahan yang berdampingan dengan laut teritorial Indonesia, yang lebarnya maksimum selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Pengaturan yang rinci terkait zona tambahan ini penting untuk menjaga kepentingan nasional dan melakukan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan tersebut. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.